Bos PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, mengucapkan salam perpisahan kepada seluruh karyawan yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja, sebelum perusahaan resmi tutup pada 1 Maret 2025. Sang Raja Tekstil yang telah beroperasi selama 58 tahun, ditutup setelah dinyatakan pailit. Iwan pun mengapresiasi para pekerja yang telah berdedikasi dan setia bersama PT Sri Rejeki Isman Tbk, Sritex. Baginya, mereka semua sudah menjadi keluarga. Hubungan kekeluargaan tersebut diharapkan Iwan terus dijaga meski kini Sritex yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah itu tutup. Kekeluargaan ini yang benar-benar kita jaga. Para kurator selalu membicarakan mengenai aset, namun mereka lupa bahwa aset yang paling berharga adalah kita semua, ucapnya, dilihat di postingan @ika.lukminto. Maka dari itu, dari lubuk hati saya paling dalam, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segala dedikasinya, loyalitas, kerja keras, dan kecintaannya kepada perusahaan sampai hari ini. Terima kasih, sambungnya. Iwan tak kuasa menahan tangis saat berbicara di hadapan direksi dan para karyawan Sritex, untuk menyampaikan salam perpisahan pada Jumat 28 Februari 2025. Begitu juga dengan para pekerja yang diliputi suasana sedih. Di sela momen tersebut, Iwan juga sempat mengajak karyawan bernyanyi. Mereka menyanyikan lagu kenangan terindah yang dipopulerkan band Samsons. Lalu seperti apa sebenarnya sejarah berdirinya dan bagaimana perusahaan raksasa Sritex bisa bangkrut? Tonton video ini sampai selesai. PT Sri Rejeki Isman Tbk, yang akrab dikenal sebagai Sritex, adalah sebuah perusahaan tekstil Indonesia dengan sejarah panjang dan penuh liku. Bermula dari sebuah kios kecil di Pasar Klewer Solo pada tahun 1966, pendirinya, HM Lukminto, memulai perjalanan bisnisnya dengan nama UD Sri Rejeki. 2 tahun kemudian, pada 1968, Lukminto mendirikan pabrik cetak pertamanya di Joyosuran Solo, yang memproduksi kain putih dan berwarna, menandai langkah awal transformasi dari pedagang menjadi produsen tekstil. Pada tahun 1978, perusahaan ini resmi terdaftar sebagai perseroan terbatas dengan nama PT Sri Rejeki Isman. 4 tahun berselang, pada 1982, Sritex mendirikan pabrik tenun pertamanya, memperluas kapasitas produksinya secara signifikan. Puncak pencapaian terjadi pada 1992, ketika Sritex berhasil mengintegrasikan 4 lini produksi utama, pemintalan, penenunan, finishing, dan garmen dalam satu atap, menjadikannya salah satu perusahaan tekstil terintegrasi terbesar di Indonesia. Reputasi Sritex semakin mengglobal pada 1994, saat dipercaya memproduksi seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman. Kepercayaan internasional ini menempatkan Sritex sebagai pemain utama dalam industri tekstil global. Meskipun krisis moneter melanda Asia pada 1998, Sritex tidak hanya bertahan tetapi juga berhasil melipat gandakan pertumbuhannya hingga 8 kali lipat, dibandingkan saat pertama kali terintegrasi pada 1992. Pada 2013, Sritex melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SRIL, membuka peluang investasi yang lebih luas. Ekspansi berlanjut pada 2018, dengan akuisisi PT Primayuda Mandiri Jaya dan PT Bitrates Industries untuk meningkatkan kapasitas pemintalannya. Saat pandemi COVID-19 melanda pada 2020, Sritex menunjukkan adaptabilitasnya dengan mendistribusikan 45 juta masker hanya dalam waktu 3 minggu, berkontribusi signifikan dalam upaya pencegahan penyebaran virus. Namun di balik kisah sukses tersebut, awan kelabu mulai menggelayuti Sritex. Pada Maret 2021, perusahaan ini gagal membayar pinjaman sindikasi sebesar 350 juta dolar Amerika Serikat, memicu serangkaian gugatan dari kreditur dan menempatkan Sritex dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, pada Mei 2021. Meskipun sempat mencapai kesepakatan restrukturisasi utang pada Januari 2022, masalah finansial terus berlanjut.
Pada Oktober 2024, Pengadilan Negeri Niaga Semarang menyatakan Sritex Pilot setelah permohonan dari PT Indo Barat Rayon dikabulkan. Akhirnya, pada 1 Maret 2025, Sritex resmi menutup seluruh operasionalnya, menandai akhir dari perjalanan panjang perusahaan yang pernah menjadi kebanggaan industri tekstil Indonesia. Kisah Sritex adalah cerminan dari dinamika bisnis yang penuh tantangan, di mana inovasi, adaptasi, dan manajemen yang bijak menjadi kunci keberlangsungan sebuah perusahaan. PT Sri Rejeki Isman Tbk, atau yang lebih dikenal sebagai Sritex, pernah menjadi raksasa industri tekstil Indonesia, dengan sejarah panjang yang dimulai dari sebuah kios kecil di Pasar Klewer Solo pada tahun 1966. Didirikan oleh H.M. Lukminto, Sritex berkembang pesat menjadi salah satu produsen tekstil dan garmen terbesar di Asia Tenggara, bahkan dipercaya memproduksi seragam militer untuk negara-negara anggota NATO. Namun, di balik gemerlap kesuksesan tersebut, awan kelabu mulai menggelayuti Sritex. Pada Maret 2021, perusahaan ini gagal membayar pinjaman sindikasi sebesar 350 juta dolar Amerika Serikat, menandai awal dari krisis finansial yang mendalam. Kegagalan ini memicu serangkaian gugatan dari kreditur, yang akhirnya menempatkan Sritex dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, pada Mei 2021. Meskipun sempat mencapai kesepakatan restrukturisasi utang pada Januari 2022, bayang-bayang kebangkrutan belum sepenuhnya sirna. Pada Oktober 2024, PT Indo Barat Rayon mengajukan gugatan yang membatalkan perjanjian damai tersebut, dan Pengadilan Niaga Semarang menyatakan Sritex Pilot. Upaya kasasi ke Mahkamah Agung pun kandas, mengukuhkan status pilot perusahaan ini. Kepilotan ini membawa dampak yang luas. Lebih dari 10.000 karyawan kehilangan pekerjaan, memicu gelombang pemutusan hubungan kerja massal. Serikat pekerja dan pemerintah daerah berupaya keras memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, termasuk pesangon dan jaminan sosial. Tak hanya itu, industri tekstil nasional pun terguncang. Sebagai salah satu pemain utama, jatuhnya Sritex menjadi alarm bagi sektor ini, mengingat persaingan ketat dan tekanan biaya produksi yang semakin meningkat. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tidak tinggal diam. Instruksi diberikan kepada kementerian terkait untuk mencari solusi penyelamatan Sritex, termasuk kemungkinan bailout. Namun, upaya ini menghadapi tantangan besar, terutama terkait besarnya utang perusahaan yang mencapai 23,5 triliun rupiah. Akhirnya pada 1 Maret 2025, Sritex resmi menutup seluruh operasionalnya. Ribuan karyawan mengakhiri hari kerja terakhir mereka dengan perasaan campur aduk, meninggalkan pabrik yang pernah menjadi simbol kejayaan industri tekstil Indonesia. Kisah Sritex adalah sebuah epos tentang kebangkitan dan kejatuhan, mengingatkan kita akan rapuhnya kejayaan tanpa manajemen yang bijak dan adaptasi terhadap perubahan zaman.